Istirahat. Hitman. Pedangnya kalau murah. Izin. Karena konsentrasinya sampai siap, iya ada dia lagi meliput. Adapun pasukan upacara hari ini terdiri dari Brigade Upacara 1 Gabungan TNI di bawah pimpinan Kolonel CTN Joni Triwindianto SHM, jabatan Dasar Militer Satidit Puspom Angkatan Darat. Brigade Upacara 2 TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Romeo Jangga Wardana SEM Pol MH, jabatan Komandan Grup 1 Kopassus. Brigade Upacara 3 TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Kolonel Laut Pelaut Boy Yofi Hamed, jabatan Komandan KRI Bung Romo.
Brigade Upacara 4 TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Kolonel Pasukan Abdul Fajar MH. Jabatan Salih Bidang Material Udara dan Kopasya. Perlu kami sampaikan pada seluruh hadirin dan tamu undangan sekalian bahwa upacara peringatan saya ambil alih. Para komandan pasukan bersamping barisan. Jangan! Maradu, istirahat. Itu. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara dalam rangka peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2023, bertindak selaku Komandan Upacara Mayor Jenderal TNI Khairul Anam SEMM. Jabatan Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Marsikal Muda TNI Wayan Superman. Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Udara. Bertindak selaku Komandan Defile Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH. Jabatan Panglima Komando Lintas Laut Militer. Bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Arka Melvi Karmani SE. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang kesatuan. Hormat senjata.
Undangan silakan duduk kembali. Pasang jagur. Parade. Ini bagus ya. Istirahat. Di tempat. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Kerjakan. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin tiba di mimbar kehormatan. Salam kebangsaan. Hormat. Senjata. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Huri Ma'ruf Amin berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali. Parade. Istirahat. Di depan.
Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan para Kepala Staf Angkatan menuju mimbar upacara. Penghormatan kebesaran.
para pahlawan dan pejuang bangsa mengheningkan cipta dimulai. Tanda kebesaran buka. Hormat, sejaga! Tegak, sejaga! Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI yang mendharma baktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 153 dan 75 TK tahun 2023. Nomor urut 1 Legowo WR Jatmiko SIP MM Mayor Jenderal TNI NRP 32323 Panglima Komando Daerah Militer 13 Merdeka. 2. Marcos SE Mayor Jenderal TNI Marinir NRP 9652B Asisten Polisi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut. 3. Andi Kustoro SEML Marsikal Muda TNI NRP 514529 Panglima Komando Operasi Udara 2. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
penganugerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kanan. Gerak. Haluan, beri maju. Gerak. Itu doang. Maju. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan 12. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta seluruh jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air. Hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat,
yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga Undang-Undang Dasar 1945. Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per September 2023 dengan angka kepercayaan 83% sampai 90%. Dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia. Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas. Dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya. Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri, sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri. Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis, utamanya krisis pangan, akibat perubahan iklim dan akibat terganggunya rantai pasok dunia. 22 negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan, menghentikan ekspor pangan. Oleh sebab itu saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa. Terakhir, kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman pada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI, dan tetap pelihara watak kasatria, selalu jadikan sabta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak. Demikian amanat dari saya. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk nusa dan bangsa. Dirgahayu TNI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan diserahkan.
prajurit Tentara Nasional Indonesia mempersembahkan demonstrasi udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi segala bangsa Indonesia dengan melaksanakan operasi militer, OMP, dan operasi militer lainnya OSS yang saat ini dipimpin oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Muhammad Madia alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Demonstrasi udara gabungan yang terdiri dari beberapa alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, di antaranya pesawat TNI Angkatan Udara F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle, EC-725 Caracal, NES-332 Super Pure, EC-120B Colibri, KT-1B Wongbi, C-130 Hercules, CN-235 and 295, Boeing 737, Falcon, C-212 Kasa and Cessna 172, TNI Angkatan Darat, C-212 Kasa, helikopter IH-64 Apache, Bell 412, IS-550 Fennec, BO-105 Vulco and MI-17, TNI Angkatan Laut, Bonanza, C-212 Kasa and helikopter Panther. Demonstrasi udara yang dilaksanakan pada hari ini melambangkan kekuatan Tentara Nasional. Oke, dengan Mbak siapa namanya? Saya Silvi. Aku Tania. Oke, kalian berdua datang ke Monas untuk apa ya? Tujuannya? Pengen lihat ini sih acaranya. Awalnya mau ketemu temen juga kan, karena dia di sini. Tapi sekali kita lihat katanya ada atraksi buat. Karena kan ini acara setahun sekali ya, jadi nggak ada salahnya kita jauh-jauh kesini kan. Itu soalnya kan ini pas tahun depan lagi adanya. Ada hiburan juga kan. Ada hiburannya. Tanggapan kamu setelah melihat atraksi? Saya kira nggak perlu tak sampaikan semuanya, tadi sudah melihat semuanya, ya mulai awal persiapan, bahkan kita sudah mulai latihan dari Kotor 1, dari Kotor 2, dari bersih, dari Selasa kemarin, kemudian hari ini hari H, dan saya kira sudah kita saksikan bersama, mulai keterampilan profesional prajurit, sampai demo alutsista, demo pesawat udara, demo kekuatan darat maupun kekuatan laut, dan juga defile alutsista yang tadi sudah kita lihat bersama. Dan saya yakin tadi kan sudah bertanya pada Presiden tentang bagaimana komitmen Presiden untuk dalam HUT TNI. Ya saya kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Ya, kita ke depan memang dengan melihat situasi iklim ya khususnya saya ini dan pangan sudah menjadi isu internasional, bukan nasional saja. Sudah disampaikan banyak negara-negara yang mengalami kekurangan tadi. Tentunya TNI juga harus peka. Nah, kita sebenarnya sudah punya program-program gerakan nasional ketahanan pangan dan semua jajaran ya baik Kodam, Kodim, Korem, Koops maupun Armada, pangkalan TNI AL, pangkalan TNI semuanya sudah kita kerahkan ya, untuk membantu ketahanan pangan, membantu lahan-lahan yang tidur, lahan-lahan kosong kita tanami semuanya. Ya, tentunya ini akan membantu masyarakat. Dan ke depan ini akan saya adakan kegiatan gerakan nasional ketahanan pangan. Nah, nanti menyesuaikan jadwal Pak Presiden hingga tanggal 17 Oktober ini nanti akan kita gerakkan seluruh Indonesia. Ya itu memang sudah tugasnya TNI, tentunya membantu Polri dalam pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya ini sudah baru saja tadi MOU dengan Kapolri, diantaranya juga itu membantu dalam bidang pengamanan, kemudian latihan, kemudian operasi dan juga kegiatan pendidikan di mencakup 4 itu MOU. Itu tentunya nanti akan kita laksanakan sesuai dengan derajat
kemungkinannya akan sejauh mana kita akan siapkan. Alutsista sesuai prioritas, tadi Bapak kan sudah, rekan-rekan sudah nanyakan juga kan Pak Presiden jawabnya bahwa sesuai prioritas. Modernisasi ya pasti akan dilaksanakan, tapi sesuai prioritas. Tentunya nggak bisa kita langsung memodernisasi secara keseluruhan tidak, tapi secara bertahap sesuai kemarin yang saya sampaikan juga bahwa modernisasi tetap akan menjadi prioritas, akan menjadi kegiatan para kepala staf untuk di dalam pembinaan alutsistanya tentunya akan melaksanakan modernisasi, tapi itu tadi sesuai prioritas pelaksanaannya, sehingga anggaran yang diterima bisa tepat sasaran. Ya. Ya, saya nggak bisa mempengaruhi beliau, tapi saya akan mempengaruhi para prajurit saya. Saya akan menekankan pada prajurit saya, seperti yang sudah saya sampaikan diantaranya cara-cara untuk bagaimana TNI tetap netral, karena kuncinya adalah satu, untuk kita bisa komitmen pada tugas pokok maupun bisa mensukseskan dan itu kuncinya ya satu. TNI, Polri, ASN juga harus netral. Tidak, itu kunci utama. Dan cara-caranya bagaimana yaitu tergantung kita, para Panglima, para kepala staf angkatan, juga para pengadilan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas. Panas. Pintar sih, udah banyak medali. Kok loncat-loncat pada sore ini ke KKP. Ya itu. Nah, kemarin kita susun strategi pertahanan strategi pertahanan Nusantara. Itu kan kita memang disesuaikan dengan kondisi geopolitik dan geostrategi yang ada. Ya pasti akan kita susun, tapi kan nggak perlu dilaksanakan di depan ini apa strategi saya kira tidak perlu. Nanti rekan-rekan media pasti bisa melihat sendiri bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan komitmen kita TNI harus netral, kemudian menghadapi geopolitik dan geostrategi yang ada. Tentunya kita pasti akan peka dan menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Apa? Pokoknya gini, masalah kasus nggak usah tanya lagi, pasti diproses hukum. Ya pasti diproses hukum, ya silakan rekan-rekan media untuk mengecek, mengikuti TNI yang melakukan tindak pidana terus dibiarkan, tidak ada. Jadi prajurit yang melaksanakan salah ataupun tindak pidana pasti diproses hukum. Yang berprestasi pasti kita berikan. Jadi reward dan punishment selalu bisa sampai harus kita teruskan. Ya saya kira demikian rekan-rekan media. Terima kasih semuanya atas dukungannya dalam TNI ke-78, para seluruh masyarakat juga sih atas kecintaannya kepada TNI, atas dukungannya kepada TNI, sehingga TNI